Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah belajar dan pembelajaran yang beranggotakan Adibar Ahmad NIM 50, Afriani Rahmasanti NIM 51, dan saya sendiri Firial Hasna Kairunisa NIM 53. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori humanistik dan implementasinya dalam pembelajaran. Yuk simak video penjelasannya sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanistik dan dalam pembelajaran. Munculnya teori belajar humanistik tidak dapat dilepaskan dari gerakan pendidikan humanistik yang memfokuskan diri pada hasil afektif, di mana belajar itu untuk meningkatkan potensi dan kreativitas manusia. Menurut W.S. Winkel yang berpendapat bahwa belajar merupakan suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, di mana dalam proses pembelajaran tersebut menghasilkan sejumlah perubahan dalam hal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan tersebut bersifat relatif konstan dan berbekas, di mana belajar sebagai suatu proses dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian, humanistik itu memandang bahwa manusia sebagai manusia, yang berarti bahwa manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan fisik tertentu. Pada teori belajar humanistik yang memandang bahwa belajar itu dipengaruhi oleh cara peserta didik berpikir dan bertindak, serta bagaimana peserta didik dipengaruhi dan diarahkan oleh diri mereka sendiri, lalu perasaan yang mereka ambil dari pengalaman belajar. Di mana dalam proses pembelajaran, peserta didik harus berusaha agar mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik mungkin. Aktualisasi diri sebagai kebutuhan dan pencapaian tertinggi seorang manusia. Artinya bahwa keinginan seseorang untuk menggunakan kemampuan diri untuk mencapai apapun yang mereka mau dan dapat dilakukan. Jadi, pada dasarnya, teori ini berusaha untuk memahami perilaku belajar seseorang. Dalam perspektif humanistik, pendidik itu harus lebih memperhatikan pendidikan secara lebih responsif terhadap kebutuhan afektif siswa yang berhubungan dengan emosi, perasaan, nilai, sikap, dan moral. Kebutuhan ini diuraikan oleh Combs sebagai tujuan pendidikan humanistik. Yang pertama, menerima kebutuhan dan tujuan peserta didik dalam menciptakan pengalaman untuk perkembangan potensi diri. Yang kedua, memudahkan aktualisasi diri dan perasaan. Dan yang ketiga, memperkuat perolehan keterampilan dasar baik akademik, pribadi, antar pribadi, komunikasi, serta ekonomi. Dan yang keempat, memutuskan pendidikan secara pribadi dan penerapannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tokoh teori humanistik dan pandangannya. Menurut Carl Rogers yang berpendapat bahwa belajar sebagai fungsi keseluruhan pribadi. Menurutnya, belajar tidak dapat berlangsung apabila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Sehingga Carl Rogers berpendapat bahwa pada teori belajar humanisme yaitu motivasi dan belajar harus bersumber pada diri peserta didik. Menurut Rogers, peranan guru dalam kegiatan belajar peserta didik menurut pandangan teori humanisme sebagai fasilitator yang berperan aktif dalam yang pertama, membantu menciptakan keadaan kelas yang kondusif agar peserta didik bersikap positif terhadap belajar. Dan yang kedua, membantu peserta didik untuk memperjelas tujuan belajarnya dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar. Lalu yang ketiga, membantu peserta didik untuk memanfaatkan dorongan dan cita-cita mereka sebagai kekuatan pendorong belajar. Dan yang keempat, menyediakan berbagai sumber belajar kepada peserta didik. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menerima
pertanyaan, dan pendapat serta perasaan dari berbagai peserta didik. Saya di Ahmad Rudawan akan melanjutkan presentasi di sini. Eh, Sekarang masuk ke David Eckholt. David Eckholt memandang tentang belajar yang dikenal sebagai belajar 4 tahap, namun lebih mengedepankan pemikiran dalam tingkat individu dalam belajar. Ada 4 tahap, yaitu berupa tahap pandangan konkret, yang peristiwa ini seseorang mampu atau dapat mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian sebagaimana adanya, namun belum memiliki kesadaran tentang hakikat dari peristiwa tersebut. Yang kedua, pengamatan aktif dan reflektif. Tahap ini Pada tahap ini seseorang akan semakin lama akan semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya dan lebih berkembang daripada sebelumnya. Yang ketiga, tahap konseptual. Tahap konseptual itu yaitu berupa di mana upaya seseorang untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya dan cara berpikirnya menggunakan induktif. Yang keempat, yaitu tahap eksperimen aktif. Pada tahap ini seseorang sudah mampu mengaplikasikan konsep-konsep, teori-teori, atau aturan-aturan ke dalam situasi nyata dan cara berpikirnya menggunakan cara deduktif. Lalu ada lagi learning style atau gaya belajar dari Alan Manford dan Peter Haney. Gaya belajar ini merupakan bagian dari sistem belajar ini sendiri yang selain bisa meningkatkan kemampuan belajar seseorang, memiliki sistem belajar juga membuat pembelajaran dari seseorang menjadi sesuatu yang nyaman dilakukan secara teratur setiap hari. Gaya belajar ini dapat dibagi menjadi 4 karakter utama sesuai pola pikir individu maupun kelompok tertentu. Yang pertama ada gaya belajar aktivis, yaitu mereka yang senang melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru. Jadi biasanya itu kayak seseorang yang belum mengerti apa-apa lalu kemudian mencoba sesuatu untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Lalu yang kedua yaitu reflektor, yaitu mereka yang cenderung berlawanan dengan kelompok aktivis. Reflektor ini dalam melakukan sesuatu sangatlah berhati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini tuh bisa kita lihat pada orang-orang yang bisa dibilang sedang melakukan percobaan namun belum mengerti secara mendalam tentang kekurangan dan kelebihan suatu percobaan tersebut sehingga terlalu berhati-hati dalam melakukan percobaannya. Yang ketiga adalah teoris. Teoris yaitu mereka yang memiliki kecenderungan yang sangat kritis, suka menganalisis, suka berpikir rasional dengan menggunakan penalarannya. Jadi mudahnya ini tuh adalah orang-orang yang suka menggunakan nalar dalam mengemukakan pendapatnya. Lalu yang keempat itu pragmatis, yaitu mereka yang memiliki sifat praktis, tidak suka berpanjang lebar dengan teori-teori, konsep-konsep, dalil-dalil, dan sebagainya. Jadi mudahnya pragmatis ini adalah mereka yang sudah memiliki pemahaman namun tidak ambil ribet. Nah, itu gampangnya. Lalu ada teori dari Jürgen Habermas, yaitu dia berpendapat bahwa belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya, yang dibagi menjadi 3 tipe utama. Yang pertama adalah technical learning, yaitu pembelajaran yang sebagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Yang kedua, practical learning, yaitu belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik. Yang keempat, emancipatory learning, yaitu belajar yang menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi dengan lingkungan sosialnya. Lalu ada lagi dari Arthur Wright Combs. Dia berpendapat bahwa belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Anak tidak bisa matematika atau sejarah bukan karena bodoh, tetapi karena mereka enggan dan terpaksa dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka harus mempelajarinya. Jadi ini tuh seperti pendapatnya Einstein berupa
Jika Anda menyuruh seekor ikan untuk memanjat pohon, maka dia tidak akan bisa selama-lamanya. Pendapat Arthur Wycombe, dia berpendapat bahwa guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Dia menginterpretasikannya dengan sebuah lukisan berupa persepsi diri dunia seseorang seperti dua lingkaran yang bertitik pusat satu. Lingkaran kecil yang berada di tengahnya, yaitu titik pusatnya, adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkungan besar. Lingkaran besar adalah persepsi dunia. Makin jauh peristiwa tersebut dari persepsi diri, maka makin berkurang pengaruh-pengaruhnya terhadap perilakunya. Jadi di sini bisa dibilang lingkaran besar itu sendiri adalah ekspektasi dari dunia itu sendiri. Dunia mengharapkan anak-anak atau para pelajar agar dapat menanggung beban mereka di masa depan, yaitu berupa melanjutkan tugas-tugas mereka. Namun, jika hal-hal ini yang berhubungan dengan diri sendiri, maka hal tersebut akan makin mudah diingat oleh si pelajar itu sendiri. Namun bila makin jauh atau memiliki sedikit hubungan dengan diri, maka hal tersebut makin mudah terlupakan. Jadi jelas mengapa banyak pelajar yang mempelajari sesuatu namun mudah sekali dilupakan oleh mereka karena sedikit sekali kaitannya dengan dirinya. Bismillah, saya Friani Ramasanti, NIM 51 akan menjelaskan prinsip-prinsip teori humanistik. Rogers sebagai ahli dari teori belajar humanisme mengemukakan beberapa prinsip belajar yang penting diantaranya, yaitu manusia itu memiliki keinginan alamiah untuk belajar, memiliki rasa ingin tahu alamiah terhadap dunianya, dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi dan asimilasi pengalaman baru. Yang kedua, belajar akan cepat dan lebih bermakna bila bahan yang dipelajari relevan dengan kebutuhan peserta didik. Belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar. Yang keempat, belajar secara partisipasif jauh lebih efektif daripada belajar secara pasif. Yang kelima, belajar atas prakarsa sendiri yang melibatkan keseluruhan pribadi, pikiran maupun perasaan akan lebih baik dan tahan lama. Yang keenam, kebebasan, kreativitas, dan kepercayaan diri dalam belajar dapat ditingkatkan dengan evaluasi diri orang lain tidak begitu penting, pasif, dan stik pembelajaran. Kemudian, aplikasi teori belajar humanistik. Aplikasi teori belajar humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini tepat untuk diterapkan. Keberhasilan aplikasi ini adalah peserta didik merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Peserta didik diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Kemudian, implikasi dalam penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Peserta didik berperan sebagai pelaku utama student center yang memaknai proses pengalaman belajar sendiri. Diharapkan peserta didik memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. Ciri-ciri guru yang fasilitatif, yaitu merespon perasaan peserta didik, menggunakan ide-ide peserta didik untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang, berdialog dan berdiskusi, menghargai peserta didik, kesesuaian antara perilaku dan perbuatan, menyesuaikan isi
kerangka berpikir peserta didik, kemudian tersenyum pada peserta didik. Kekurangan teori humanistik, yaitu diantaranya siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Yang kedua, siswa yang tidak aktif dan malas belajar akan merugikan diri sendiri dalam proses belajar. Yang ketiga, karena dalam teori ini guru ialah sebagai fasilitator, maka akan kurang cocok menerapkan yang pola pikirnya kurang aktif atau pasif. Karena siswa berperan sebagai pelaku utama atau student center, maka keberhasilan proses belajar lebih banyak ditentukan oleh siswa itu sendiri. Peran guru dalam proses pembentukan dan pendewasaan kepribadian siswa menjadi berkurang. Kelebihan teori humanistik. Teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Untuk menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Yang terakhir, indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.